warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Magdalena, dosen pada jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah akuntansi desa yang merupakan mata kuliah wajib jurusan akuntansi yang diampu pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Agar tujuan pembelajaran yang biasanya dibebankan pada mata kuliah ini dapat tercapai, maka beberapa CPMK dapat saya jelaskan. Yang pertama itu adalah CPMK yang pertama ini adalah bagaimana mahasiswa ini memiliki kemampuan atau penguasaan secara konsep teoritis secara umum tentang desa dan peraturan-peraturan yang mengikutnya. CPMK yang kedua adalah mampu menguasai konsep perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. CPMK 3 adalah mampu secara mandiri dalam membuat pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membahas prinsip, prosedur, dan praktek akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan keuangan desa sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, pada mata kuliah akuntansi desa ini, mahasiswa akan mempelajari dan memahami proses dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan, serta memiliki kemampuan dalam mencatat dan membuat laporan keuangan dan realisasi kegiatan desa. Nah, untuk mencapai deskripsi mata kuliah yang dimaksudkan ini, maka akan dibahas dalam beberapa pertemuan. Materi-materi yang dimaksudkan itu antara lain adalah, yang pertama adalah konsep desa dan regulasi desa. Yang kedua adalah pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga adalah perencanaan desa. Keempat adalah pelaksanaan keuangan desa. Kelima adalah penatausahaan keuangan desa. Keenam adalah pelaporan keuangan desa. Ketujuh, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Adapun sistem penilaian dalam mata kuliah ini akan terbagi atas 10% itu diambil dari partisipasi, 20% itu adalah dari tugas, 30% adalah dari ujian tengah semester, serta 40% itu adalah dari ujian akhir semester. Agar proses pembelajaran atau perkuliahan dari mata kuliah ini dapat lebih optimal, maka saya akan memadukan proses pembelajaran ini, yakni tatap muka secara teoritis maupun secara praktek. Tatap muka ini akan dilakukan sebanyak 10 kali pertemuan, dan setelahnya nanti akan mahasiswa akan melakukan praktek di lapangan terkait dengan pembuatan perencanaan keuangan desa sampai pada pelaporan keuangan desa. Berikut video pembelajaran mata kuliah akuntansi desa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik mahasiswa, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Seperti biasa kita lanjutkan materi ya. Sebelumnya adalah materi tentang pengelolaan keuangan desa. Namun sebelum kita melangkah pada materi yang akan kita bahas pada hari ini, sebaiknya kita berdoa, ya. Doa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Untuk hasilnya nanti sambil jalan ya. Materi hari ini adalah tentang perencanaan desa.
sebelumnya kita sudah sama-sama membahas tentang pengelolaan keuangan, ya, pengelolaan keuangan desa. Dan sebelumnya juga sudah membahas tentang bagaimana sebenarnya gambaran desa. Nah, saya mau tanya dulu, seperti apa itu pengelolaan keuangan desa? Ada berapa tahapan yang ada di dalam sini? Ada 5 tahapan, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, pengusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Jadi ada 5 ya. Ini sebenarnya sama saja dengan di pengelolaan keuangan daerah. Nah, karena ini ada satu tahapan yang paling penting di situ yang bahas tentang perencanaan, untuk sampai masuk pada tahapan-tahapan berikutnya, ya. Nah, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan perencanaan? Saya Silakan Ika. Perencanaan itu adalah proses awal yang dilakukan sebelum mengambil tindakan dengan mempertimbangkan adanya sumber daya alam yang tersedia, hambatan, waktu, serta cara yang terbaik untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Jadi perencanaan intinya itu adalah bagaimana sebuah organisasi, ya, atau katakanlah organisasi atau pemerintahan itu menyusun langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Tahapannya seperti apa nanti yang akan dilakukan dalam kegiatan atau pelaksanaannya, ya. Dan tentunya itu harus berjalan dengan sumber daya yang ada, bagaimana pengalokasiannya, bagaimana memanfaatkan dari sumber-sumber daya yang ada di desa itu. Ya, jadi perencanaan itu melibatkan semua komponen atau unsur yang ada di dalam organisasi atau kelompok atau di dalam pemerintah. Kalau ini adalah terkait dengan pemerintah desa, maka semua unsur yang ada di dalam masyarakat di desa itu. Jadi ada keterlibatan, jadi ada partisipasi masyarakat di dalamnya kalau itu membahas tentang perencanaan. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu ya, apa sebenarnya tujuan dari pembelajaran ini. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini, ya kalian harus tahu dulu apa dasar hukum dan konsep dalam perencanaan desa. Nah, yang kedua, bagaimana menjelaskan tahapan perencanaan dalam pembangunan desa. Kemudian yang berikutnya, kalian memiliki kemampuan dalam menyusun perencanaan yang partisipatif dan responsif. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana kalian memiliki kemampuan dalam mengaitkan perencanaan desa dengan pembangunan nasional atau daerah. Jadi ada korelasi antara apa yang ada di pemerintahan desa itu dengan pemerintahan daerah atau pemerintah pusat. Itu. Jadi ini yang diharapkan dari pembelajaran terkait dengan materi hari ini ya. Nah, kemudian kembali dengan yang tadi, bahwa perencanaan itu memiliki dasar hukumnya. Apa dasar hukumnya? Nah, inilah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, di situ menyebutkan seperti apa desa itu. Desa itu adalah miniatur, gambaran terkecil dari pemerintah. Jadi kalau seperti di masyarakat, maka keluarga lah yang paling kecil. Keluarga, kemudian naik di atasnya adalah RT dan seterusnya. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 6 tentang desa ini, yang dimaksudkan dengan desa itu seperti itu tadi ya. Nah, berikutnya adalah PP Nomor 43. PP Nomor 43 ini adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 6. Nah, turunan dari Undang-Undang Nomor 6 ini dia lebih bersifat teknisnya. Bagaimana, misalkan bagaimana menyusun perencanaan, bagaimana membuat pelaksanaan atau kegiatan dan seterusnya. Termasuk di situ adalah penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Aspek teknis yang lebih banyak dibahas di dalam Undang-Undang PP Nomor 43 ini. Kemudian ada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dan peraturan daerah atau kabupaten yang biasanya digunakan oleh pemerintah desa. Tuh ya. Jadi ini terkait dengan dasar hukumnya. Kemudian konsep dalam perencanaan desa itu, kalau kita mengacu di Permendagri
nomor 114. Nah, ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Ika tadi, bahwa dalam perencanaan pembangunan desa itu adalah proses penyusunan. Proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan seluruh komponen dalam masyarakat desa. Nah, karena ini melibatkan masyarakat desa, maka ada sumber-sumber daya yang harus dimanfaatkan dan dialokasikan, sumber daya yang ada di desa tentunya. Dan itu nanti akan dimanfaatkan dan dialokasikan untuk apa? Untuk pembangunan di desa itu sendiri. Maka sumber daya yang dimaksudkan ini apa saja? Ada dari misalkan dari PKH desanya, dari dana desanya, dari alokasi dana desanya, bantuan dari pemerintah provinsi atau kabupaten, dan seterusnya. Nah, itu bagaimana mengelola penerimaan itu. Kemudian terkait dengan konsep perencanaan ini, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nah, ada proses sistematis dan partisipatif yang harus dipenuhi dalam perencanaan itu. Kemudian ada aspek aspirasi dari warga berdasarkan pada data-data yang ada di dalam pemerintah desa itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah bahwa perencanaan ini adalah bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Karena kalau dia jangka pendek ada namanya RKP, rencana kegiatan dari pemerintah desa. Kemudian ada lagi yang namanya rencana untuk jangka panjangnya atau jangka menengahnya. Ya, biasanya disingkat sebagai RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa. Nah, untuk RPJMDes itu biasanya dia kisaran 6 tahun. RKP dia sekitar 1 tahun, ya. Nah, selanjutnya ini adalah dalam perencanaan desa juga itu bagaimana mengintegrasikan dengan perencanaan nasional. Jadi itu perencanaan nasional turun ke perencanaan daerah, turun ke perencanaan desa. Jadi harus sinkron semuanya. Tidak bisa lari sendiri-sendiri, ya. Makanya yang paling penting di dalam pengelolaan keuangan desa itu adalah bagaimana menyusun perencanaan ini. Maka di dalam penyusunan perencanaan ini terlibatkan ada beberapa tim yang ada di situ. Jadi tidak abal-abal sifatnya, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, maka yang dimaksudkan dengan perencanaan yang ada jangka pendek dan jangka panjangnya ini seperti ini gambarannya. Jadi perencanaan pembangunan desa itu harus membuat dulu RPJMDes-nya. Ketika RPJMDes ini sudah selesai disusun, ya, nah maka nanti akan dibuatkan RKPDes-nya yang dilakukan untuk 1 tahun. 1 tahun pertama apa? Untuk mencapai RPJMDes ini, ya. 1 tahun pertama apa yang dilakukan? Untuk 1 tahun berikutnya lagi apa yang akan dilakukan? Jadi harus berkesinambungan dan mencapai tujuan yang apa yang sudah digariskan di dalam RPJMDes. Nah, sehingga ketika dalam penyusunan ini nanti akan ditetapkan dengan peraturan desa. Jadi penyusunan RPJMDes ada peraturan desanya. Kemudian penyusunan RKPDes juga ada peraturan desanya, ya. Nah, berikutnya bagaimana penyusunan RPJMDes? Alurnya seperti ini. Nah, bentuk dulu tim penyusunnya. Untuk tim penyusun itu biasanya melibatkan kepala desa, sekretarisnya, PAUD dengan kasihnya. Kemudian ada melibatkan BPD. Ada melibatkan tokoh adat atau tokoh masyarakat, ya. Ada melibatkan juga dari kaum perempuan atau disabilitas juga bisa di situ. Jadi lebih kepada aspek-aspek yang sifatnya umum, yang lebih luas. Beda kalau untuk RKP, ya. Kalau RKP tim penyusunnya lagi agak sedikit berbeda dengan yang tim penyusun untuk ini. Nah, kemudian setelah dibentuk tim penyusun, maka nanti dilakukan bagaimana arah kebijakan dari pembangunan kabupaten itu diselaraskan dengan yang di desa, di pemerintah desa. Setelah ini
Setelah dilakukan penyelarasan itu, barulah mengkaji kondisi desa itu seperti apa. Jadi jangan sampai nanti pemerintah desanya nggak ngerti bagaimana kondisi desanya. Jadi harus tahu, kaji bagaimana keadaan desa. Kemudian barulah disusun rencana pembangunan desa itu melalui musyawarah desa. Setelah disusun rencana pembangunan desa ini, barulah disusun rancangan RPJMDes-nya. Setelah rancangan RPJMDes ini sudah selesai dibuat, maka disusunlah rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Untuk selanjutnya barulah ditetapkan RPJMDes itu. Ya. Nah, kemudian ketika sudah RPJMDes ini selesai dibuat, maka dibuatlah lagi RKP. RKP itu adalah untuk 1 tahun. Jadi lebih bersifat teknis apa yang dilakukan dalam 1 tahun ini. Ya. Jadi biasanya itu akan dibentuk lagi tim penyusunnya yang melibatkan siapa? Nah, itu ada kepala desa, kemudian ada sekretaris desanya, kemudian ada siapa lagi? Kepala seksi perencanaan. Kemudian selain kepala seksi perencanaan, ada lagi melibatkan bukan lagi tokoh-tokoh agama atau tokoh adat ya, tapi lebih kepada masyarakat yang memang mengetahui betul apa yang harus dilakukan untuk 1 tahun itu. Jadi bukan yang sifatnya seperti tadi RPJMDes ya. Oke. Nah kemudian setelah disusun, barulah nanti dibuat mencermati bagaimana pagu indikatif. Pagu indikatif itu artinya melihat seberapa besar anggaran yang akan diterima dari misalkan dari dana desa, dari alokasi dana desa, kemudian dari bantuan dari pemerintah kabupaten atau provinsi, kemudian bisa juga diambil dari PADES. Tahu PADES ya? Pendapatan hasil desa. Nah, jadi kira-kira berapa itu anggaran yang bisa diambil dari sisi penerimaannya. Nah, itu yang berhubungan dengan langkah yang ketiga ini. Kemudian yang keempat, mencermati ulang RPJMDes. Jadi apa yang disampaikan di RPJMDes itu. Kemudian menyusun RKP, barulah menyusun rancangan untuk RKP. Untuk selanjutnya nanti dilakukan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan terakhir barulah ditetapkan RKP-nya. Ya. Nah, kalau sudah ditetapkan RKP-nya, berarti itulah yang akan dilaksanakan, gitu. Nah, kemudian ini tahapan untuk perencanaan desa, mulai dari persiapan ya, kemudian kaji itu keadaan desa, susun RPJMDes-nya, lakukan musyawarah desa, penetapan dan pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi. Yang dimaksudkan di dalam sini ini masih dalam tahap perencanaan. Walaupun kalian sudah melihat ini bagaimana penetapan untuk pelaksanaan, tetapi yang disasar di sini ini adalah bagaimana perencanaan itu sudah sesuai enggak? Pada saat pelaksanaan sudah sesuai enggak dengan perencanaannya? Oke, ya. Nah, berikutnya ini adalah alat untuk pengumpulan data desa. Jadi ketika mau menyusun perencanaan itu, maka harus dikumpulkan dulu data-datanya. Data itu diambilkan dari mana? Dari musyawarah dusun. Dilakukan pemetaan partisipatif, survei kebutuhan, ya. Baru dilakukan analisis SWOT dan diambilkan data untuk IDM dan SDGs desanya. Nah, ini data yang diperlukan dalam pengumpulan untuk perencanaan ini. Apa yang dimaksudkan dengan musyawarah desa tadi, atau musyawarah dusun? Musyawarah dusun itu adalah sebuah forum diskusi yang melibatkan semua kepala dusun, ya. Ada tokoh masyarakatnya, kader dan sebagainya. Jadi di situ itu adalah kumpulan
orang-orang yang dimaksudkan ini untuk mendiskusikan apa sebenarnya yang akan direncanakan, ya. Kemudian tujuannya untuk apa? Ya tentunya untuk mengidentifikasi persoalan dan potensi masing-masing dusun sebagai bahan dalam penyusunan rencana desa. Sehingga outputnya nanti itu adalah berupa daftar usulan RKP Des. Ini outputnya. Jadi kalau setelah didiskusikan apa yang akan setelah didiskusikan, kemudian nanti akan dirumuskan dan outputnya itu berupa daftar usulan RKPDes. Nah, yang setelah musyawarah dusun tadi maka dilakukan lagi pemetaan partisipatif. Di pemetaan partisipatif ini apa tujuannya? Nah, tentunya adalah untuk menggali informasi secara spasial, misalkan bagaimana lokasi rumahnya, ya. Lahan pertanian, fasilitas umum yang ada seperti apa, apakah daerah rawan bencana, ya, bagaimana batas wilayahnya, dan banyak lagi yang harus diberikan gambaran di pemetaan ini. Nah, outputnya apa ya? Tentunya peta sosial dan fisik desa itu. Nah, biasanya kalau kalian melihat gambaran atau profil desa, nah itu diambil dari pemetaan ini. Tujuannya adalah apa? Untuk memberikan gambaran secara strategis untuk menyusun program pembangunan yang tepat. Apakah ini yang diperlukan? Ya, memang diperlukan, sangat diperlukan. Karena dalam penyusunan perencanaan itu, pemerintah desa itu sebaiknya melakukan analisis seperti ini. Nah, dari analisis seperti ini maka nanti luarannya yang akan dihasilkan itu adalah matriks dari SWOT desa itu. Kemudian bagaimana strategi dari pengembangan berbasis kekuatan, ya, kemudian beserta peluangnya, dan bagaimana memitigasi risiko berbasis kelemahan dan ancaman. Nah, contoh dari analisis SWOT ini bisa dilakukan seperti ini. Nah, ini strength ini ya dilihat dari apa kekuatan yang dimiliki oleh desa itu. Misalkan desa itu memiliki lahan pertanian yang sangat subur. Kalau yang tinggal di daerah pesisir, nah maka apa yang menonjol di situ? Kayaknya kalau pertanian mungkin kurang ya kalau di kawasan pesisir. Nah, kemudian weakness kelemahannya apa? Oh, ternyata jalan rusak dan tidak ada irigasi. Misalkan seperti itu. Nah, tapi yang ada semua di sini dicontohkan ini sekali lagi berdasarkan pada kondisi desa yang ada, ya. Karena tidak semua desa sama kondisinya seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, untuk tugas di dalam kelas ini, ya, nanti kalian diminta membuat kumpulkan data tentang desa, di mana nanti kalian bisa searching saja di Google, ya. Kumpulkan data-data tentang desa apalah, ya. Ya, tentunya desa, kalau desa ada desa ya, di wilayah kalian. Data tentang bagaimana persoalan yang mereka hadapi, ya. Kemudian bagaimana mencapai persoalan tadi, apa strategi yang harus dilakukan. Kemudian bagaimana kalian menyusun atau membuat analisis SWOT-nya, ya. Kemudian setelah analisis SWOT-nya itu bagaimana kalian membuat penyelesaian dari kasus konkret, ya. Bisa ya. Nanti kalian bagi kelompoknya mungkin 3 ya, 3 kelompok nanti diatur dan kalian diskusikan, hasilnya nanti akan kalian presentasikan, ya. Silakan. Oke, adik-adik sudah selesai ya?
kelompok 1. Dari hasil diskusi kami mendapatkan potensi dan permasalahan di Desa Sukamaju, yaitu yang pertama adanya potensi lahan pertanian jagung yang luas dan subur. Kemudian yang kedua, sifat gotong royong di Desa Sukamaju tersebut masih sangatlah kuat. Kemudian yang ketiga, kelompok tani di Desa Sukamaju tersebut masih aktif dan koperasi desa yang sudah terbentuk. Kemudian selain dari potensi tersebut ada hambatan di dalam Desa Sukamaju tersebut. Pertama, jalan produksi rusak. Jalan produksi rusak ini menghambat distribusi hasil panen jagung tersebut. Kemudian yang kedua, kurangnya pelatihan pengelolaan hasil pertanian, dan yang ketiga, minimnya akses permodalan untuk kelompok usaha tani tersebut. Baik, sekian dari saya, kembalikan kepada Ibu. Terima kasih ya, Doli ya. Luar biasa. Berikutnya kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, perwakilan kelompok 2. Langsung saja, untuk mengetahui kondisi dan potensi Desa Sukamaju secara menyeluruh, kami sudah menggunakan menganalisis dengan menggunakan metode analisis SWOT, di mana analisis ini membutuhkan mengidentifikasi yang pertama ada strength-nya atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunities atau peluang, dan risk-nya ancaman, di mana Desa Sukamaju ini memiliki kekuatan. Yang pertama itu ada, berdasarkan data yang kami peroleh, ada lahan subur dan sumber daya manusia petani yang berpengalaman, juga budaya gotong royongnya. Yang kedua ada kelemahan, di mana di Sukamaju, di Desa Sukamaju ini sarana dan infrastruktur belum memadai dan juga minim akses terhadap pelatihan dan teknologinya. Yang ketiga, peluang di sini di Desa Sukamaju itu memiliki peluang adanya bantuan program pemerintahan desa, juga adanya permintaan pasar jagung yang tinggi. Juga yang selanjutnya ancaman di Desa Sukamaju ini, di mana cuacanya yang ekstrem yang mengakibatkan risiko gagal panen. Juga ada harga jual yang tidak stabil di tengkulak. Sekian, terima kasih. Untuk kelompok 3, Terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil data yang kami peroleh. Jadi di Desa Sukamaju tersebut terdapat adanya permasalahan dalam strategi pelaksanaan juga peran masyarakatnya sendiri. Jadi solusi dari kelompok kami mengenai hal itu yaitu dengan diharapkan adanya kolaborasi dengan pemerintah kabupaten, juga dinas pertanian dan LSM. Untuk peran masyarakatnya sendiri, kami meresolusikan mengenai terlibat aktif dalam musyawarah, swadaya tenaga kerja, dan juga pelaksanaan program. terima kasih ya. Kemudian menarik sekali. Ada satu kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini. Siapa yang bisa mengambil? Saya Bu. Silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berdasarkan materi pada hari ini, saya bisa mengambil 3 poin kesimpulan utama. Yang pertama, perencanaan adalah kunci utama dari pembangunan desa. Yang kedua, dalam prosesnya, perencanaan harus terintegrasi, harus partisipatif, dan harus berbasis data. Yang ketiga, dalam menghadapi tantangan dalam proses perencanaan, diperlukan adanya inovasi agar pembangunan di desa tetap relevan dengan kondisi dari masyarakat yang ada di desa tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita beri aplaus. Oke, pertemuan hari ini sudah selesai, dan nanti kita akan kembali lagi pada pertemuan berikutnya minggu depan, insya Allah ya. Materi tentang pelaksanaan keuangan di pemerintahan desa. Terima kasih ya, Dek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.